Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imran Haris, biasa dipanggil Imran. Saya dari kelompok 5 dengan NIM D0112211035. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi kinematika partikel. Sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari kinematika partikel itu sendiri. Oke, baik. Adapun pengertian dari kinematika itu sendiri yaitu secara umum, kinematika merupakan cabang ilmu dari mekanika klasik. Bahasan dari kinematika berkaitan dengan gerak benda. Selanjutnya, kinematika tidak memperhatikan penyebab dari gerak benda itu sendiri. Namun, kinematika masih berkaitan dengan jarak, gerak, laju, perpindahan, dan kecepatan. Kinematika yang membahas gerak lurus adalah cabang ilmu yang membahas bagaimana sebab benda bergerak di lintasan lurus, tetapi gaya penyebabnya tidak dapat diperhatikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait pengertian dari perpindahan, jarak, dan kecepatan. Oke, selanjutnya yaitu pengertian dari perpindahan itu sendiri. Bisa kita lihat bahwasanya pengertian perpindahan adalah posisi perubahan benda yang bergerak relatif terhadap kerangka acuan. Artinya, perpindahan adalah perubahan dari posisi awal ke posisi akhir benda tersebut. Misalnya, seorang guru berjalan dari meja guru ke papan tulis, maka ia melakukan perpindahan sebanyak jarak meja ke papan tulis tersebut. Adapun rumus perpindahan itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu perpindahan resultan. Yang pertama, yaitu rumusnya sama dengan S sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat, di mana S itu perpindahan, X itu arah pertama gerak benda, Y itu arah kedua gerak benda. Dan notnya itu ketika benda bergerak dalam satu arah, berarti Y-nya itu sama dengan 0. Oke, selanjutnya, adapun rumus perpindahan yang kedua yaitu perpindahan dengan besaran waktu dan kelajuan, dengan dimana rumusnya itu S sama dengan 1/2 dikalikan dalam kurung V0 plus V tutup kurung dikalikan T, dimana S itu perpindahan, V0 itu kecepatan awal benda, V itu kecepatan akhir benda, dan T itu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik akhir. Oke, selanjutnya pengertian dari jarak itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwasanya jarak adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda dengan benda yang lainnya. Misalnya jarak tempuh antara Jakarta dengan Bandung dan sebagainya. Adapun secara fisik, jarak merujuk pada 4 hal diantaranya. Yang pertama itu jarak tempuh, yang kedua jarak Euclides, yang ketiga jarak geodesi, dan yang keempat panjang sebuah lintasan tertentu pada sebuah objek yang bergerak kemudian objek tersebut kembali ke titik awal. Contohnya bola yang dilempar lurus ke atas. Adapun rumus dari jarak yaitu S sama dengan P dikalikan V. Oke, selanjutnya pengertian dari kecepatan itu sendiri. Apa sih itu kecepatan? Kecepatan adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh benda tiap satuan waktu. Kecepatan merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Kecepatan ditentukan oleh perpindahan benda dan selang waktu yang dibutuhkan untuk berpindah dengan memperhatikan arah perpindahannya. Adapun dengan rumus kecepatan yaitu V sama dengan jarak per waktu, dengan V itu kecepatan, S itu jarak, dan T itu waktu tempuh. Baik, selanjutnya itu adapun contoh soal menghitung dengan rumus kecepatan rata-rata. Soalnya yaitu Andi mengendarai motornya dari rumah ke kantor yang berjarak sekitar 25 km dengan waktu 2 jam di perjalanan. Maka berapakah kecepatan rata-rata dari motor Andi tersebut? Nah, diketahui di soal bahwasanya jaraknya itu 25 km, waktunya itu 2 jam, dan ditanyakan itu kecepatan rata-rata atau V-nya. Nah, langsung saja kita yang tulis yang diketahui di soal. S-nya kan V sama dengan S per T. S-nya kan 25, T-nya 2. Jadi berarti 25 km per 2 jam per jam. Jadi V-nya sama dengan 25 bagi 2 yaitu 12,5 km per jam. Jadi kecepatan rata-rata dari motor Doni ialah 12,5 km per jam. Oke, selanjutnya pengertian dari percepatan itu sendiri. Percepatan merupakan perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Percepatan termasuk ke dalam besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Percepatan dibagi menjadi percepatan diperlambat dan percepatan dipercepat.
Percepatan diperlambat artinya arah percepatannya berlawanan dengan arah kecepatannya, sedangkan percepatan dipercepat artinya searah dengan kecepatannya. Percepatan bernilai negatif jika kecepatan suatu benda berkurang dalam selang waktu tertentu. Percepatan bernilai positif ketika kecepatan suatu benda bertambah dalam selang waktu tertentu. Adapun rumus percepatannya itu A sama dengan delta V per delta T, di mana delta V itu sama dengan V2 dikurang V1, delta T itu sama dengan T2 dikurang T1. Baik, selanjutnya adapun contoh soal dari soal percepatan. Itu diketahui sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal yaitu 2 meter per second. Setelah mobil melaju 10 second, kecepatan mobil tersebut bertambah menjadi 4 meter per second. Berapa percepatan yang dimiliki oleh mobil tersebut? Nah, yang diketahui di soal itu, kecepatan awalnya itu sama dengan 2, kecepatan akhirnya sama dengan 4 atau V2, T1-nya itu sama dengan 0, T2-nya itu sama dengan 10 second. Nah, penyelesaiannya itu A sama dengan delta V per delta T atau sama dengan V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. V2 dikurang V1 yaitu 4 dikurang 2 sama dengan 2. T2 dikurang T1 itu sama dengan 10 dikurang 0 sama dengan 10. Jadi 2 per 10 itu sama dengan 0,2 meter per second kuadrat. Oke, selanjutnya, soal selanjutnya yaitu seorang pelajar mengendarai sebuah sepeda dengan kecepatan yaitu 7,2 km per jam. Pada saat menanjak, kecepatan sepeda tersebut sebesar 0,5 meter per second kuadrat selama 4 second. Berapakah percepatan akhir pelajar tersebut? Nah, yang diketahui di soal yaitu V1-nya sama dengan 7,2 km per jam. Kita ubah dulu ke skala internasional meter per second yaitu 7,2 dikalikan 1000 per 3600. Jadi hasilnya itu 2 meter per second. Dan adapun percepatannya itu min 0,5. Kenapa min? Karena kita lihat di soalnya bahwasanya pada saat menanjak itu berarti dia berlawanan dengan kecepatannya. Jadi dia bertanda negatif. Dan adapun T-nya yaitu 4 second. Yang ditanya V2-nya atau percepatan akhirnya. Mari kita lihat sama-sama jawabannya. Penyelesaian A sama dengan delta V per delta T, ya mana V2 dikurang V1 sama dengan T2 dikurang T1 dikurang A per T. Jadi V2 sama dengan V1 plus AT, V2 sama dengan 4 plus dikali dalam kurung min 0,5 dikali 2. Jadi V2 sama dengan 10,8 km per jam. Oke, selanjutnya persamaan gerak dalam kinematika. Yang pertama yaitu gerak lurus beraturan. Adapun rumus kecepatannya sama dengan V sama dengan X per T, di mana X itu jarak dan T itu waktu. Adapun persamaan gerak lurus berubah beraturan, ada 3 persamaan. Yang pertama itu VT sama dengan V0 plus minus AT. S atau jarak sama dengan V0 dikalikan T plus minus 1/2 AT kuadrat. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 AS. Oke, selanjutnya kita masuk ke gerak parabola. Gerak parabola disebut juga dengan gerak peluru. Hal ini karena jenis gerakan ketika peluru ditembakkan memiliki lintasan yang serupa. Contoh gerak parabola yaitu bisa kita lihat saat bola dilempar atau ditendang. Gerakan peluru meriam yang ditembakkan, gerakan seorang yang melompat maju, atau gerakan benda yang dilempar dari ketinggian tertentu. Ciri-ciri gerak parabola adalah lintasan bendanya seperti parabola. Geraknya di udara, punya kecepatan awal, gerak ada di 2 dimensi, X dan Y, di mana benda dengan gerak 2 dimensi maka akan mempunyai besaran vektor. Adapun pada sumbu X-nya itu GLB dan sumbu Y-nya itu GLBB, di mana kalau GLB itu gerak lurus beraturan itu berarti Vx-nya itu sama dengan V0x, yang di mana V0 itu sama dengan cos theta. Jadi GLB rumusnya pada sumbu X itu GLB itu rumusnya tidak berubah. Vx-nya itu sama dengan V0x, beda pada sumbu Y. Pada sumbu Y itu GLBB rumusnya itu berubah, tidak sama dengan Vy itu tidak sama dengan V0y, maka rumusnya pada sumbu Y itu Vy sama dengan
fenol sin theta min GT, dan untuk Y-nya itu fenol sin kali T min 1/2 GT kuadrat. Oke, selanjutnya gerak melingkar. Gerak melingkar itu suatu gerakan bisa berputar karena adanya gerakan yang bisa membelokkan menuju pusat atau sumbu lintasan lingkaran tertentu. Gaya ini disebut dengan gaya sentripetal. Nah, supaya lebih jelas, coba pahami pengertian di bawah ini. Adapun lambang dari frekuensi itu F kecil, yaitu banyak putaran yang dihasilkan setiap satuan detik. Periode itu T besar, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu putaran penuh. Kecepatan linear atau V, yaitu kecepatan tangensial, yaitu hubungan panjang lintasan linear yang harus ditempuh benda dengan setiap selang waktu tempuhnya. Adapun percepatan sudut yaitu A, laju perubahan kecepatan sudut terhadap waktu. Perpindahan sudut yaitu sudut benda yang bergerak secara melingkar dalam selang waktu tertentu. Dan yang terakhir itu kecepatan sudut atau omega, besar sudut yang ditempuh benda dalam setiap satuan waktu. Oke, selanjutnya ada soal mengenai gerak melingkar. Adapun rumus dari percepatan sentripetal yaitu I sama dengan V2 per R atau sama dengan W2 kuadrat per R. Adapun contoh soalnya yaitu sebuah benda bergerak melingkar beraturan pada kelajuan linear 1,5 meter per second dengan diameter lintasan 50 cm. Tentukan besar gaya sentripetal pada benda tersebut. Nah, yang diketahui di soal itu yaitu kelajuan linearnya atau V-nya, yaitu 1,5 meter per second. Nah, yang diketahui di soal itu diameter 50. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya kalau diameter itu kalau mau dicari R-nya itu berarti setengahnya diameter yaitu 25 cm. Kita ubah ke meter jadi 0,25 meter. Nah, langsung saja kita masukkan yang diketahui di soal, kita masukkan di rumus yaitu AS sama dengan V pangkat 2 per R. Di mana V itu sama dengan 1,5 dan R-nya itu sama dengan 0,25. Jadi, besarnya percepatan sentripetal pada benda yaitu 9 meter per second kuadrat. Oke, sekian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.